Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Malam ini sekali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita, hari Minggu tanggal 29 Agustus 2020, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, GPDI Theophilus Blitar telah diizinkan untuk bisa mengadakan ibadah tatap muka dengan persyaratan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita mendapat izin 150 orang, maksimal 150 orang dalam setiap sesi. Itu sebab Bapak Ibu Saudara minta kerjasamanya dengan baik untuk kita dapat mematuhi pembagian wilayah-wilayah yang ada, yang telah di-share di grup-grup WA, di-share di nomor-nomor WA Bapak Ibu Saudara semua. Saya mohon kerjasamanya agar ibadah kita dapat berjalan dengan baik, kita dapat menerapkan protokol kesehatan yang ada, kita tetap mematuhi himbauan pemerintah, ibadah yang kita jalankan menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Tidak lupa saya menghimbau juga Bapak Ibu Saudara yang telah melakukan vaksin, mohon mengirimkan link sertifikat vaksin ke nomor sekretariat gereja, bertujuan sebagai database gereja yang mendata anggota jemaat GPDI Theophilus yang sudah tervaksin. Sebagai bentuk tanda gereja kita mendukung program pemerintah. Atas kerjasamanya dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mazmur pasal yang ke-6. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkan jiwaku. Selamatkan aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Pergumulan dalam hidup ini sering membuat kita menjadi lemah, sering membuat menjadi patah semangat, kita menjadi lesu, tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Sehingga timbul pertanyaan di dalam hidup kita, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan biarkan saya sendiri? Mengapa Tuhan izinkan ini semua terjadi di dalam hidup saya? Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan tidak sedikit orang lari untuk mencari jawaban di luar Tuhan. Mazmur pasal yang ke-6 yang telah kita baca mengajarkan kembali kepada kita bagaimana Daud menghadapi pergumulan yang berat di dalam hidupnya melalui doa. Dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, meminta belas kasih kepada Tuhan, dan bertanya kepada Tuhan, sampai berapa lama lagi Tuhan dia harus merana dan menderita. Sepanjang hidupnya Daud berkali-kali menghadapi bahaya, ancaman, dan pergumulan. Baik saat dia mengembalakan ternaknya, ancaman binatang buas mengintai hidupnya. Belum lagi pergumulan dikejar-kejar oleh mertuanya Raja Saul yang ingin membunuhnya. Dan masih banyak pergumulan-pergumulan yang harus dia hadapi. Setiap malam Daud meratap
Setiap malam Daud berseru, sehingga dalam Mazmur pasal yang ke-6 dituliskan, tempat tidurnya digenangi oleh air mata. Suatu ungkapan yang pemazmur tuliskan agar Tuhan meluputkan dan menyelamatkan dari bahaya maut yang mengancam hidupnya. Ada 3 poin yang dapat kita pelajari dari Mazmur pasal yang ke-6. Yang pertama, berseru dan datang kepada Tuhan. Seberat apapun beban hidup dalam hidup kita, seberat apapun permasalahan pergumulan dalam hidup kita, hanya dalam Tuhanlah kita mendapat kelegaan. Artinya, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup ini berjalan mulus seperti jalan tol. Tidak ada permasalahan, tidak ada pergumulan. Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti itu. Tapi Dia berjanji, Dia selalu akan beserta dengan umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan memberi jalan keluar bagi setiap kita, umat Tuhan yang dikasihinya. Yang kedua, merendahkan diri, minta pengampunan daripada Tuhan. Merendahkan diri, minta belas kasihan, dan minta pengampunan kepada Tuhan. Pergumulan dan pencobaan yang Tuhan izinkan datang di dalam hidup kita dapat mengarahkan kita untuk kita dapat mengevaluasi diri, membentuk diri kita menjadi lebih baik dan lebih kuat lagi, menuntun hidup kita untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Itu sebab mari rendahkan diri di hadapan Tuhan, minta belas kasihan, minta pengampunan yang daripada Tuhan. Percayalah, disitulah letak pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Yang ketiga, percaya penuh kepada pertolongan Tuhan. Di akhir doanya, Daud mendapatkan kelegaan, keyakinan akan pertolongan Tuhan, dan ini memberi kekuatan kepada Daud. Demikian juga dengan kita. Percayalah penuh kepada Tuhan. Masalah akan terus datang di dalam hidup kita selama kita masih hidup. Hadapilah permasalahan dan pergumulan bersama dengan Tuhan. Andalkan Dia, maka kita akan semakin kuat. Optimis dan semangat, kita akan dimampukan menang atas setiap permasalahan dan pergumulan kita. Ingat, Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.